Akhirnya kita sampai nih di materi terakhir, yaitu tentang array. Array. Oke. Kita akan bahas 3 macam array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan array of object. Array of object ini objek tadi tapi dalam bentuk array. Nah, kita bahas yang array 2 dimensi. Cons apa ya, misalnya nama cons buah, misalnya apel, anggur, dan apalagi misalnya paya. Nah, lalu kalau kita konsol not array, nih bakal nampil 3. Sama kayak biasa, bahasa pemrograman yang lain, kalau kita mau ngambilnya itu dia dimulai dari 0. Nah, itu apel. Kalau kita 1 itu harusnya anggur. Nah, kalau kita 2, indeks kedua yaitu pepaya. Nah, ini sama, itu untuk 1 dimensi. Lalu ada 2 dimensi. Cons apa ya, misalnya buah, apalagi ya, makanan, misalnya snack lah. Nih, ayam. Ini misalnya kita letak sebagai makanan apa ya, ayam gitu deh, saya tahu. Ikan, apalagi ayam, ikan, daging. Harusnya kalau ini mau ya. Setelah itu kita ambil sayur, kangkung, bayam. Nah, kita konsol si lauk. Nah, lalu kita ambil indeks pertama tuh, dan kalau kita dari indeks pertama ini kita panggil indeks pertama lagi, maka ada muncul si ayam. Nah, ini array 2 dimensi. Di dalam array tadi kita buat array lagi. Kalau misalnya ada lagi, kita buat array lagi gitu. Nah, ini array 2 dimensi. Oke, teman-teman, kita belajar di Java itu mirip-mirip. Lalu terakhir itu array of object. Nah, objek tadi kan kalau MAS nih, kalau kita buat list mahasiswa kan gini ya. Oke, kita pakai yang function deklarasi deklarasi create object. Kita yang simple aja, kita cukup name aja, name dan return name. Lalu kita ambil cons FAS1 sama dengan create object, pemilihan, dan nomor saya 21 tahun. Console FAS1. Nah, sama, mungkin lebih singkat ya daripada sebelumnya. Di materi objek kita agak ribet di sini, tapi sebenarnya itu bisa disingkat lagi dengan mereturn seperti ini. Nah, kalau ada mahasiswa 2, kita bakal buat lagi. Nah, ini kan artinya kita mempunyai banyak variabel. Nah, jadi di sini kurang bagus. Kalau kita mau nampilkannya, misalnya kalau teman-teman punya 10 nih, dan kita nampilkannya pasti saja satu ya, dan itu cukup ribet. Nah, ini kita simpan semua dalam satu array. Ini FAS sama dengan ini array. Kita create object, atau mungkin biasa dulu
main Raihan X 21, lalu main Yongki X 22. Nah, jadi dia dalam array tadi ada objeknya. Ini namanya array of object, sekumpulan objek yang dimasukkan ke dalam array. Nih. Biasanya kayak gini, jarang orang buat yang pakai function. Orang jarang buat seperti create object Raihan 21 set object Dovi 22. Nah, ini bisa aja, tapi orang jarang menggunakan hal yang kayak gini. Biasanya orang menggunakan yang tadi. Nah, ini array of object. Nah, lalu gimana sih cara kita nampilin satu-satu? Itu bisa kita gunakan looping tadi, pengulangan. Caranya gimana? Kita yang nampilkan yang buah dulu ya. Dan buah ya. Kita buah. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini for let i sama dengan 0, i kecil dari buah dot length i plus console buah i apel, anggur, pepaya. Length sini artinya kita ngambil jumlah data yang ada di dalam array buah, yaitu menggunakan length. Nah, jadi dia maka dari 0, 1, 2. Nah, ini untuk ngeprint satu dimensi. Kalau kita ngeprint 2 dimensi, print lalu kita bisa menggunakan for let i sama i kecil dari salah ya, dot length. Cek dulu deh, console.log lalu dot length 2 1, 2. Nah, dia pakai 2 dimensinya. Kalau ini tambah kangkung bayam di letak. Nah, jadi dia ada 2 kalau misalnya ini yang kita tambah, dia bakal mengubah di 3. Nah, jadi dia panjang dari jumlah di sini. Nah, jadi itu kita sebagai yang pertama. Jadi habis itu lalu 0 length 3. Nah, oke, kalau gitu baru kita buat for let i sama dengan 0, i kecil dari length i plus. Setelah itu kita buat lagi for let j sama dengan 0, j kecil dari lalu i dot length j plus. Ini console log lalu i j. Tuh. Kan di sini kita buat apa ya? Console log tadi ayam, ikan, daging, kangkung, bayam, pucuk ubi. Nah, ini kalau ini misalnya cuma 2, kita tetap nampil tuh ayam, ikan, daging, kangkung, bayam. Artinya apa? Yang pertama ini untuk kolomnya ada 2 kolom, yaitu ayam kolom ini yang pertama dan yang ini yang kedua. Setelah itu yang low i dot length ini itu jumlah dari masing-masingnya. Yang 0 berarti kita anggap yang pertama i0 itu berarti low index pertama ada 3 buah. Nah, maka dia ngeprint ayam, ikan, dan daging. Nah, lalu setelah dia ngeprint, dia bakal naik ke atas lagi
lalu i-nya tambah jadi 1, yaitu yang ini. Nah ini panjangnya ada 2 data. Nah jadi dia ngeprint sebanyak 2 kali. Nah ini cara ngeprint array 2 dimensi. Ada cara yang lebih simpel sih untuk ngeprint array. Mungkin kita coba kan yang 1 dimensi aja. Kita bisa menggunakan map. Map ini kita mau sebagai apa? Nah, sorry. Ini kayak mana ya? L function gitu ya. Log L is defined. Oke, saya lupa yang bagian ini gini ya. Ya. Oh ini lauk ya, sorry. Kita ngambil di buah. Oke. Sorry, tipe. Nah, apel, anggur, pepaya. Nah, dia bisa menggunakan map. Lebih simple sih dari for. Nah, jadi ini array. Tapi biasanya ini digunakan untuk bukan looping seperti ini sih. Biasanya kayak kita mau nambahin atau mau mengeseleksi, ada juga filter dan lain-lain. Nah, lalu di array juga ada kalau kita misalnya kita pasang buah, itu kan ada 3 ya. Lalu kita mau nambah nih, yaitu buah. Kita bisa menggunakan push. Apa itemnya? Misalnya pisang. Nah, lalu kita cek lagi. Tuh, yang pertama dia belum menambah, yang kedua dia print ada pisangnya. Itu untuk nambahin apa namanya, data ke dalam array. Nah, lalu kalau kita mau buang nih, kita hapus, kita buang satu paling belakang. Kita bisa menggunakan pop. Nah, ini yang paling belakang ini bakal kebuang. Nah, sebenarnya pop ini bakal nge-return data. Kalau teman-teman lihat, press buah, ambil press apa yang dia buang. Nah, buah itu apel, terus itu pepaya. Jadi dia ngebuang si pepaya. Nah, itu untuk array. Lalu ada juga namanya apa sih namanya, saya lupa. Dia kayak ini, tadi kan buah ya, kan buah 2 misalnya, kita mau menduplikasi nilai buah tadi, buah. Nah, ini kita console log buah dan buah 2. Kalau teman-teman lihat, ini hasilnya akan sama, buah 1 sama buah 2 sama dengan buah 1. Tuh, nilainya sama. Namun jika si buah kita pop, nah kira-kira apa terjadi? Harusnya data yang di buah 2 berkurang ya. Harusnya data di buah 1 berkurang, di buah 2 biasa aja, tetap ada pepayanya. Namun hal ini akan berefek nih, di buah 2 itu sama. Artinya apa? Buah 2 itu nge-copy bukan datanya, tapi nge-reference, atau mungkin mirip dengan alamat memori lah kalau kita bilang. Kalau teman-teman bingung, nggak apa, yang penting buah 2 ini dia mengcopy bukan datanya, tapi dia ngerujuk. Mungkin teman-teman punya yang paham pointer, nah mirip-mirip itu, yang mainnya di C++, pakai pointer, nah dia mirip-mirip itu. Ini buah 2 ini adalah apa? Yaitu isi dari buah 1. Nah, ini walaupun buah 1 itu ditambahkan, misalnya kayak pisang, di buah 2 itu tetap itu bakal bertambah sama seperti buah 1. Nah itu. Nah seperti ini contoh dari mengcopy alamatnya. Jadi dia mereferensi ke sini.
Nah, lalu gimana caranya kalau kita memang mau membuat dua array yang terpisah, tapi kita butuh data dari buah satu. Nah, kita bisa menggunakan ini. Saya lupa apa namanya, tapi tiga ini. Tapi ini artinya kita mengcopy seluruh isi dari buah satunya ke dalam buah dua. Kalau kita coba sama, lalu saat kita si buah kita pop, kita buang setelah paling terakhir. Nah, di buah dua dia tidak terpengaruh. Kenapa? Karena kita mengcopy value-nya. Ini value yang ada di buah ini masuk ke dalam buah dua dan berhenti di situ. Jadi dia nggak ada lagi hubungan apa-apa dengan si buah, karena dia copy nilai. Beda dengan yang tadi itu nge-reference atau ngerujuk ke si buah. Apapun terjadi dengan buah ini bakal berubah di buah dua. Itu yang tadi. Kalau sekarang kita pakai yang ini, titik 3 sebelumnya itu artinya buah yang ini, buah dua mengcopy seluruh value dari si buah. Stop sampai di situ, maka buah dua itu sudah mempunyai data yang sama dan bukan merujuk, bukan mereference ke si buah. Ini walaupun si buah dua kita apa-apain itu nggak masalah. Tuh, dia nggak terpengaruh lagi. Nah, ini mengcopy array. Mungkin itu sih singkatnya dari array.